promotor Vivo di Merauke yang penempatannya di Rezeki Seluler. Halo guys, balik lagi sama Rezeki Seluler. Kali ini kita bakal bahas suatu produk dari Vivo dan kita sekarang lagi kedatangan tamu. Ini di sini ada Kak Eka. Halo, apa kabar Kak Eka? Baik. Iya, ini adalah promotor Vivo. Kak Eka udah berapa lama kerja di Vivo ini? Kalau di Vivo-nya udah 4 tahun dan kebetulan dari awal sampai sekarang penempatannya di Rezeki Seluler. Beberapa hari lalu nih kita kan lihat ada kabar booming banget ini tipe terbaru dari Vivo yaitu T1 5G ya. Ya, Oke. Apa sih kesan pertama buat T1 5G dari Kak Eka ini? Waktu pertama kali kita training bahwa akan ada produk baru di Vivo T1 5G 256GB ini, terkejut, keren banget gitu karena belakangan ini kan Vivo selalu terkenal dengan phone kamera, Iya, karena benar. smartphone yang lebih utamain kamera buat cewek-cewek cantik yang pengen lebih cantik lagi. Benar. Nah, kalau Ya untuk si ampun. T1 ini nih Feb, dia ini dikhususin sebenarnya buat si cowok-cowok ganteng yang suka main game. Jadi lebih utamain ke performa. Selama ini kan seri Vivo tuh ada seri Y sama seri V, sama seri Z yang dulu nih sama seri X. Nah, kalau untuk seri T ini adalah seri pertamanya untuk seri T. Singkatan T itu sendiri adalah turbo, di mana handphone ini sama Vivo didedikasikan lebih ke tujuan performa dan durability-nya. Jadi untuk yang main game, untuk edit video yang performanya lebih bagus gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa sih spesifikasi umum dari si T1 5G ini menurut yang Kak Eka tahu? Kayak aku bicara di awal nih, kalau T1 ini kan berbeda nih dari seri Vivo yang lain yang khususin untuk lebih ke kameranya. Nah, di seri T ini, di seri T1 khususnya yang 256GB itu kita ada dua poin penting. Yang pertama itu adalah dari segi performa dan kedua dari segi ketahanannya. Kalau dari segi performa, T1 5G 256 ini sudah memakai chipset terbaru dari MediaTek, itu Dimensity 810 5G nih Fer. Kalau yang 810 5G ini spesifikasi chipset terbaru dari MediaTek di kelas mid range, kelas menengah. Yang dulu kan di 801. Nah, ini sering disandingkan sama MediaTek seri 680-an. Oh iya, Nah, 810 5G ini dia akan lebih efisien di bidang performa sama di ketahanan baterainya. Terus dia udah pakai kecepatan CPU atau clock speed yaitu 2,4 GHz untuk loading aplikasi berat kayak PUBG Mobile, terus kayak Mobile Legend. Itu kan butuh RAM yang besar sama butuh prosesor yang besar juga. Nah, si T1 ini sudah mengakomodasi ini nih. Jadi dia sudah pakai clock speed 2,4 GHz juga. Terus dia pakai fabrikasi 6 nanometer. Ditambah dengan jaringan 5G-nya yang kecepatannya jauh 10 kali lipat dibandingkan 4G. Dan spesial nih di Vivo T1 5G ini dia dual on 5G Feb. Jadi ada beberapa handphone yang sudah mengaku 5G tapi hanya aktif 5G-nya di SIM 1 saja. Kalau di Vivo T1 itu sudah SIM 1, SIM 2-nya dual on 5G. Jadi nanti kalau Merauke kedatangan tower 5G, amin. Kemudian teman-teman mau pakai handphone 5G-nya langsung, mau SIM 1 datanya, mau SIM 2 datanya udah bisa dipakai. Oke, itu buat T1 5G ya. Iya. Dengar-dengar sih T1 ini juga ada penambahan RAM Benar. ya. Oke, gimana sih apa maksud dari penambahan RAM di T1 5G ini? T1 5G ini kan RAM utamanya 8GB. benar. 256GB internalnya. Dan teman-teman kalau misalnya merasa 8GB ini masih kurang untuk performa handphonenya, masih bisa diambil 4GB lagi dari internal handphone yang nanti akan diakumulasikan menjadi RAM di handphone Vivo T1 5G ini. Bedanya nih Feb, T1 5G penambahan RAM-nya dengan handphone lain, extended RAM-nya adalah kita nggak cuma meningkatkan performa handphone, tapi juga manajemen aplikasinya lebih bagus. Jadi maksudnya gini, ketika saya harus jelaskan sedikit sama teman-teman, RAM sama ROM itu berbeda. Jadi banyak customer yang salah sangka kalau RAM ini adalah penyimpanan data nih. Iya, Banyak yang bilang, "Kak, saya cari handphone yang RAM-nya besar karena saya punya data banyak." No, kamu salah karena simpan data itu di internal handphone. Itu di ROM. RAM ini hanya manajemen aplikasi ketika kita membuka aplikasi di belakang layar. Bahasa singkatnya penyimpanan sementara. Jadi kalau mau buka aplikasi banyak supaya dia nggak lelet, nggak nge-lag, maka butuh RAM yang besar supaya lega nih kayak tempat parkiran aplikasi sementara. Oke. Nah,
memperbesar kapasitas manajemen aplikasi. Misalnya ketika hanya mengaktifkan 8 GB, yang aktif di belakang layar itu bisa 45 aplikasi berjalan bersamaan. Kalau ditambah 4 GB lagi, dia bisa naik jadi 49 aplikasi di belakang layar. Jadi nambah ya aplikasi yang bisa tetap lancar nih. Benar. Kalau di handphone lain bedanya dia hanya meningkatkan performa, tapi manajemen aplikasinya juga nggak meningkat. Jadi mau 8, mau tambah 2, mau tambah 5, mau tambah 6 sekalipun, dia manajemen aplikasinya hanya akan mentok tetap di 8 GB pertamanya. Itu adalah spesial dari T1 5G ini. Kalau misalnya menurut Kak, sebelumnya kan Vivo pernah ngeluarin Z1 Pro. Apakah T1 5G ini mungkin penerusnya atau mungkin dia akan menjadi sandingannya dari Z1 Pro ini? Z1 Pro itu cuma datang sekali ya untuk Z1 Pro aja dan gak pernah keluar lagi seri-serinya. Tapi kalau si T1 ini nanti sepertinya akan berkelanjutan di Vivo. Jadi akan ada seri-seri T1 selanjutnya yang dia kita harapannya Vivo jadi kesan atau stigma Vivo adalah handphone cewek akan bergeser menjadi kita handphone cewek cowok. Siapapun bisa pakai. Karena kan dulu pernah booming Z1 Pro ini ya. Jadi gamers pernah banget mencintai Vivo. Tapi sayangnya Vivo ini cuma mengeluarkan satu tipe yaitu Z1 Pro aja. Iya benar. Terus yang kedua nih, Feb, yang bikin beda si Vivo T1 ini adalah ada salah satu fitur yang namanya liquid cooling di Vivo. Kalau teman-teman yang pecinta game, yang suka main game pasti sangat-sangat sering mengalami masalah panas handphone ketika kita bermain game kan. Nah di Vivo T1 ini sudah membuat suatu terobosan baru yaitu si liquid coolingnya, di mana liquid cooling ini adalah sebuah lempengan yang berisi cairan yang akan mendinginkan handphone ketika dia sudah mendingin handphone ya. Ya, biasanya sih di handphone gaming tetangga ini dibeli. Jadi benar. Nah, kalau di Vivo udah nggak usah beli ini teman-teman, udah disediakan dari dalam handphonenya langsung. Plus si liquid cooling ini sensitif banget Feby. Jadi ketika Feby main handphone, ketika suhu handphonenya dideteksi sudah 37 derajat Celcius, si liquid cooling ini akan otomatis aktif sendiri. Jadi langsung mendinginkan handphone secara otomatis. 37 derajat ya Kak. Kalau di handphone lain dia hanya sampai di 40 derajat Celcius. Jadi kalau sudah 40 baru liquidnya aktif. Kalau di Vivo 37 itu sudah aktif. Berarti kalau misalnya di handphone lain mungkin tunggu panas banget, kita merasa panas banget baru dia aktif otomatis ya. Sedangkan di Vivo ini sebelum 40 derajat. 37 tepatnya dia sudah aktif. Si liquid cooling ini nih Feb, salah satu lagi adalah dia bisa mendinginkan lebih dingin 10 derajat Celcius dibandingkan handphone lain. Terus yang kedua juga di Vivo T1 ini nanti adalah kalau teman-teman bermain game dia sudah menggunakan game turbonya, jadi ada performa yang ditingkatkan, plus juga nanti untuk frame drop atau frame rate-nya itu bisa sampai di 40 fps gitu. Jadi smooth banget kalau untuk bermain gamenya. Nah, kita kan sedang membahas Vivo ini Kak. Apa sih yang menurut Kak ini kasih tahu ke teman-teman kenapa harus membeli Vivo? Ya, kebanyakan handphone ketika mengutamakan game biasanya kan game fitur aja kameranya ditinggalkan nih, jadi lebih condong ke gamenya doang, ke performanya doang. Nah kalau si Vivo kita nggak meninggalkan ciri khas kamera bagusnya. Jadi tetap menggunakan kamera dengan resolusi 50 megapiksel utamanya, dilengkapi dengan fitur kamera malam. Dan yang paling menakjubkan adalah di range 4 jutaan teman-teman udah bisa pakai dual view video. Oh, ini T1 ini harganya 4 jutaan ya? Ya. 4 jutaan udah 5G, kameranya 50 megapiksel. Gila, keren banget sih T1 5G ini. Ada lagi mungkin kayak buat si T1 5G ini. Kita berharap aja semoga ada T1 selanjutnya. Karena kita berharap juga si Vivo ini tetap cantik dan tetap bisa juga buat cowok, jadi semua orang bisa beralih ke Vivo lagi. Kemudian kan di Vivo T1 ini sudah menggunakan baterai 5000 mAh nih kan, didukung sama fast chargingnya itu 18 watt. Baterai 5000 mAh-nya ini disandingkan dengan Dimensity 810 ini bisa pakai bermain game online loh ya, kayak PUBG, Mobile Legends, Free Fire itu sampai 8,9 jam non-stop. 8 jam ya. 8,9 hampir 9 jam itu non-stop. Jadi non-stop nggak berhenti tuh sampai 9 jam main game. Keren. Jadi buat teman-teman yang sering main game sambil ngecas handphone kan nggak disarankan. Pernah kejadian meledak kan handphonenya? Oh iya benar.
Jadi kalau di Vivo tuh 1 kali cas full kamu bisa bermain game sampai 8,9 jam. Terus udah didukung sama si cooling itu tadi ya. Si liquid coolingnya juga. Oke, kalau misalnya kita pengen beli T1 5G ini kita harus kemana sih kayak Kak? Untuk teman-teman yang di Merauke, teman-teman bisa datang ke Rezeki Seluler. Di Merauke kita ada 3 store, ada 3 Di counter. mana aja? Itu ada di Rezeki Seluler Pusat di samping Orange Supermarket. Yang kedua ada di Rezeki samping Toko Trio. Yang ketiga ada di Rezeki Brawijaya samping Oma. Oke, itu adalah outlet Rezeki Seluler ya. Kalian bisa mendapatkan handphone T1 5G di outlet Rezeki Seluler. Tapi kenapa sih harus di Rezeki Seluler? Kenapa nggak di toko lain aja? Pertama, kalau di Rezeki Seluler teman-teman bisa menjamin bahwa barangnya original dan buka segel ketika customer